hidup kita ini tidak selamanya di bumi. One day kita ini akan hidup di sorga. Nah kalau kita tidak belajar mempercayai sorga sejak sekarang, mau kapan kita percaya tentang sorga? Apa tunggu kalau kita nanti terpental dari sorga baru kita tahu sorga itu ada? Good morning, selamat pagi, selamat datang buat Pak Roni dan Ibu Yani dan anak ya, saya lupa namanya Edith ya, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin juga menyapa jemaat global kita dan para YouTube subscribers yang setia dengan channel khotbah kita. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang kekayaan orang percaya. Ya. Meskipun khotbah saya tentang kekayaan, tapi tidak dalam arti yang sempit, yaitu tidak dalam arti materi. Ya. Dunia lebih banyak mengasosiasikan kata kaya tadi itu dengan uang atau materi. Tapi Alkitab mencatat bahwa uang atau materi itu adalah bagian dari kekayaan orang percaya. Apa yang dikatakan Alkitab? Ternyata kekayaan orang percaya itu adalah segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, apa yang dimaksud dengan kekayaan orang percaya itu? Apa yang dimaksud dengan berkat rohani di dalam sorga ini? Dan mengapa kekayaan orang percaya itu dihubungkan dengan segala berkat rohani di dalam surga? Mari kita baca kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat lebih dulu. Efesus 1 ayat pertama sampai yang keempat. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, Rasul Paulus menunjukkan suratnya ini khususnya kepada orang-orang kudus di Efesus dan pada umumnya kepada orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Nah, surat Efesus ini saudara ditujukan untuk kita orang percaya pada masa kini. Jadi karena ini berlaku umum kepada orang percaya di dalam Kristus Yesus, artinya surat Efesus ini juga berlaku atas kita semua pada hari ini. Orang percaya yang hidup di masa kini, bukan cuma jemaat Efesus yang hidup pada waktu itu, tapi juga kita semua yang hidup pada masa kini. Karena itu saudara, kita harus punya wawasan berpikir sebagai orang percaya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, apakah yang dimaksud dengan wawasan berpikir sebagai orang percaya ini? Ya. Saudara, dalam ilustrasi khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saya memberi contoh, meskipun kita belum pernah jadi astronot, keluar dari bumi ini, melihat bumi ini bulat, tapi kita belajar percaya bahwa bumi ini memang bulat. Saudara belum pernah keluar ke outer space dan melihat bumi ini bulat. Tapi saudara karena belajar, saudara mengerti kebenaran bahwa bumi ini bulat. Ya. Kita juga percaya bahwa bumi ini mengelilingi matahari. Meskipun setiap hari kita melihat matahari seperti seolah-olah mengelilingi kita. Terbit di arah timur
tenggelam di arah yang barat. Seolah-olah matahari yang mengelilingi kita, padahal dengan yang kita pelajari ilmu pengetahuan mengatakan bukan matahari yang mengelilingi kita, tapi bumilah yang mengelilingi matahari. Setelah hal-hal seperti ini kita belum pernah menyelidiki dengan sepenuhnya. Kadang-kadang kita tidak mengerti juga mengapa bumi ini bulat dan mengapa bumi ini mengelilingi matahari. Tetapi hal-hal seperti ini meskipun kita tidak mengerti, tapi perlu kita percayai. Karena ini sebuah kebenaran. Ya. Satu kebenaran yang sudah dinyatakan kepada kita semua, sehingga kita sungguh-sungguh boleh mengerti kebenaran ini dan boleh menikmati kebenaran ini dengan penuh sukacita. Ya. Meskipun kebenaran seperti ini tidak ada resikonya, kalau saudara nggak percaya ataupun saudara percaya, nggak ada resiko apa-apa. Saudara percaya bumi ini bulat ya nggak apa-apa, nggak percaya pun juga nggak apa-apa, nggak ada resiko sama sekali. Ya. Tetapi penting sekali untuk kita belajar mengerti bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang kita tidak mengerti, tapi kita perlu percaya. Kita perlu percayai. Makanya saya selalu katakan Tuhan itu kadang tidak perlu kita mengerti atau tidak harus kita mengerti. Tapi harus kita percayai. Ya. Meskipun otak kita nggak mengerti Tuhan, tapi kita perlu mempercayai Tuhan. Kadang-kadang orang cuma percaya Tuhan, percaya kepada eksistensinya Tuhan. Saya percaya Tuhan ada. Iya, tapi nggak cukup mempercayai eksistensinya Tuhan. Tidak cukup mempercayai keberadaan Tuhan. Tapi kita juga perlu mempercayai karakternya Tuhan. Makanya banyak orang yang percaya Tuhan ada, tapi dia masih selalu bertanya, mana Tuhan? Kalau memang Tuhan ada, kenapa Tuhan gak sembuhkan saya? Kenapa Tuhan gak tolong saya? Saya sudah berdoa sekian lama, kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sesungguhnya sedang mempertanyakan karakternya Tuhan. Kita sudah selesai tidak lagi mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tetapi yang sering kali terjadi kita mempertanyakan karakternya Tuhan. Gak cukup saudara mempercayai Tuhan ada atau eksistensinya Tuhan. Tapi kita perlu percaya kepada karakternya Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak pernah salah dalam segala keputusannya. Dan Tuhan itu sudah merencanakan segala kehidupan kita dengan luar biasa. Kita perlu yakin sepenuhnya bahwa hidup ini aman bersama Tuhan. Meskipun bukan berarti tidak punya masalah, tidak ada masalah, tidak. Hidup yang bermasalah, ada masalah, tapi aman di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan memberikan jalan keluar, karena Dia baik. Nah, pagi hari ini secara khusus kita akan membicarakan kebaikan Tuhan ini. Ya. Kalau hidup di dalam dunia ini aja, kita ini belajar mempercayai apa yang kita tidak mengerti atau apa yang kita tidak tahu, apalagi hidup di sorga, saudara. Kalau untuk hidup di bumi aja kita perlu percaya, seperti tadi saya katakan, bumi ini bulat. Kita perlu percaya bahwa matahari, bumi ini mengelilingi matahari. Saudara, ada hal-hal yang kita tidak mengerti dan kita tidak tahu, tidak kita selidiki sendiri, tapi perlu kita percayai, apalagi hidup di sorga. Betapa kita ini mesti mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan tentang sorga ini. Karena kita tahu hidup kita ini tidak selamanya di bumi. One day kita ini akan hidup di sorga. Nah, kalau kita tidak belajar mempercayai sorga sejak sekarang,
Mau kapan kita percaya tentang sorga? Apa tunggu kalau kita nanti terpental dari sorga baru kita tahu sorga itu ada? Kenapa tentang Tuhan dan tentang sorga ini perlu kita percaya? Kalau tadi yang pertama, saudara nggak percaya bumi ini bulat masih nggak ada risiko. Tetapi kalau saudara tidak percaya tentang sorga dan tidak percaya tentang Tuhan, ada risikonya. Hidup dan mati kita, ada risikonya. Ini yang perlu kita sungguh-sungguh percaya. Nah demikian juga dalam kita memandang kekayaan dan nilai-nilai kehidupan yang Tuhan sampaikan untuk kita. Dalam kita memandang nilai kekayaan di dunia ini ataupun kekayaan rohani. Kekayaan segala berkat rohani di dalam sorga. Itu yang kita perlu betul-betul berpikir pagi hari ini. Kita mengerti nilai-nilainya, nilai-nilai kekayaan. Kita sungguh-sungguh butuh wawasan ilahi, bukan wawasan duniawi saja. Supaya kita tidak melakukan kesalahan fatal yang bisa berdampak pada kehidupan kekal kita sebagai orang percaya. Ini penting, saudara. Yang pertama, poin yang pertama yang akan kita pelajari, bahwa dimensi orang percaya itu adalah dimensi yang kekal. Bukan dimensi yang fana. Ini saudara ingat-ingat. Ya. Masukkan di dalam hati dan pikiran saudara. Dimensi hidup saudara sebagai orang percaya itu adalah kekal. Bukan yang fana. Karena itu hidup kita sudah dirancang Tuhan di dalam kekekalan. Ya. Dimensi yang kekal, dimensi yang tidak terbatas. Bukan yang terbatas seperti yang ada di bumi ini. Ya. Dalam ayat-ayat yang pertama dikatakan supaya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Ayat yang kedua, kalau saudara enggak mengerti prinsip kekayaan orang percaya ini, hidup saudara akan gelisah. Saya pernah sharing sama saudara ya, hari-hari ini saya melayani orang kaya, orang yang punya duit, punya segala, tapi hatinya gelisah. Tiap hari telepon saya, menceritakan betapa gelisahnya hatinya. Bukan tidak punya duit loh saudara, ini orang kaya. Tapi tanpa mengerti wawasan kekekalan ini, tanpa mengerti bahwa hidup ini ada dalam dimensi kekekalan, hidup ini pasti akan gelisah, saudara. Orang yang seperti ini kasihan sekali. Punya segala, bisa menikmati segalanya, tapi ternyata dia tidak bisa hidup sukacita, damai, dan penuh ketentraman. Justru yang ada sebaliknya, kegelisahan. Ayat yang ketiga dikatakan, supaya kita bisa terus memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat yang ketiga. Dan mengapa kita ini hanya perlu memuji dan bersyukur? Saudara lihat, perhatikan ayat-ayat ini dalam Efesus 1, ayat, terutama ayat yang keempat. Ternyata kita ini sudah dipilih dan ditentukan di dalam kekekalan. Ayat yang keempat dikatakan sebab di dalam dia siapa? Yesus. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima mengatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
NIV mengatakan he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. Saudara, pernah enggak saudara bayangkan hidup saudara yang hari ini ditentukan di dalam kekekalan? Pernah enggak saudara bayangkan? Kekekalan itu sebelum adanya waktu. Saudara dan saya yang hidup di zaman ini, nasibnya, keadaannya, segala rencana planningnya sudah ditentukan di dalam kekekalan. Sebelum dunia diciptakan, sebelum saudara dan saya ada, tapi keadaan kita sudah direncanakan di dalam kekekalan. Bayangin ya, ini kekekalan. Era sebelum adanya waktu. Saudara dan saya sudah direncanakan hidup yang bermakna itu di dalam kekekalan ini. Jodoh saudara direncanakan di sini. Keselamatan kita direncanakan di sini. Pekerjaan saudara direncanakan di sini. Ayat-ayat yang keempat dan kelima ini dikatakan, pemilihan dan penentuan Tuhan dilakukan di dalam kekekalan. Dahsyat enggak saudara? Saya pelan-pelan menjelaskan hal ini supaya kita ngerti prinsipnya. Kalau apa yang kita alami, apa yang kita hidupi hari ini ditentukan, Tuhan deal dengan kita itu di dalam kekekalan. Bahkan sebelum kita ada, apa yang mesti kita khawatiri hari ini? Dahsyatnya Tuhan. Pekerjaan saudara sudah ditentukan di dalam kekekalan. Jodoh saudara sudah disiapkan di dalam kekekalan. Jangan saudara pikir karena kegantengan saudara atau kecantikan saudara bisa dapat jodoh saudara. Enggak. Karena Tuhan sudah menetapkannya di dalam kekekalan. Ini bagi orang percaya loh ya. Orang-orang percaya yang di dalam Kristus Yesus. Karena itu perlu enggak kita ini panik karena kita ini belum married, karena belum ketemu jodohnya. Perlu panik enggak? Enggak perlu saudara. Kenapa ya? Karena kehidupan kita, jodoh kita ditentukan Tuhan di dalam kekekalan. Tuhan memilih dan menentukan kita di dalam kekekalan. Jadi jodoh saudara sudah ditentukan Tuhan, sudah direncanakan. Hidup yang bermakna kita hari ini sudah direncanakan Tuhan di dalam kekekalan. Sebelum kita ada, Tuhan sudah merencanakan. Jadi kalau saudara sakit, perlu khawatir enggak? Kadang-kadang kita yang panik, betul enggak? Kaget-kaget kita. Tiba-tiba tiba-tiba dokter berkata, kita ada cancer misalnya. Kita ada sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Kadang-kadang kita ini panik. Ya. Karena kita menemukannya hari ini, karena dokter mengatakannya hari ini. Tapi perlu enggak kita panik saudara? Tidak perlu. Amin. Tuhan enggak pernah kaget dengan apa yang terjadi pada kita hari ini. Kenapa? Karena dia sudah merencanakan dan menentukannya di dalam kekekalan. Dia tidak pernah meleset sedikit pun dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara bekerja, perlu khawatir enggak? Waduh kalau hari ini, nanti kalau satu ketika resesi gimana? Enggak perlu saudara. Dia sudah tahu persis apa yang harus saudara kerjakan. Dia sudah merencanakannya di dalam kekekalan. Sebelum saudara ada, sudah disiapkan di dalam kekekalan. Dahsyat Tuhan. Setiap kali saya ingat firman ini, saya bilang, Tuhan, patut kalau saya ini bangga sama Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau di dalam dunia ini.
Tuhan yang sudah merencanakan hidup yang bermakna di dalam kekekalan sebelum kita ada. Bahkan sebelum dunia ada, hidup yang bermakna, hidup yang berarti itu sudah disiapkan Tuhan di dalam kekekalan. Keren, saudara. Karena itu kalau ada orang yang masih merasa hidup ini biasa-biasa saja, keliru besar. Hidup ini tidak pernah biasa-biasa. Saya selalu katakan, karena apa? Karena hidup saudara sudah ditentukan di dalam kekekalan. Ini dunia belum ada, kita belum tercipta. Tapi di dalam pengetahuan Tuhan, Tuhan sudah merencanakan semuanya. Di dalam kekekalan. Keren, saudara. Mana ada orang yang punya Tuhan seperti itu. Selain kita orang percaya yang di dalam Yesus Kristus. Apapun alasannya yang ada di dunia ini, apapun masalahnya, tidak boleh ada perkataan satupun dalam hidup saudara yang saudara mau give up. Apa hak saudara untuk give up terhadap masalah saudara yang ada pada hari ini? Karena semuanya sudah deal sama Tuhan, sudah ditentukan, sudah direncanakan di dalam kekekalan. Apa hak kita untuk berkata, give up Tuhan, aku menyerah Tuhan? Nangkap ya saudara? Tidak ada satupun alasan di dunia ini yang boleh dipakai untuk kita give up. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada kita orang percaya hari ini sudah ditentukan, ditetapkan, dipilih Tuhan di dalam kekekalan. Justru saudara harus bangga ketika saudara menghadapi banyak tantangan. Kalau saudara sakit, apa yang kita mesti lakukan? Saudara akan berkata, nah ini kesempatan saya melihat tangan Tuhan dinyatakan. Ini saya melihat kesempatan Tuhan sembuhkan saya. Ketika saudara punya persoalan, saudara berkata, nah ini kesempatan saya melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Tidak ada satupun kontribusi kita yang bisa kita lakukan karena semuanya sudah deal di dalam kekekalan. Jadi kalau kita ini memang bukan karena perbuatan baik, Efesus 2:8-9, bukan karena perbuatan baik kita yang diselamatkan, ya memang benar saudara. Wong kita ini belum ada aja sudah diselamatkan Tuhan, sudah ditentukan Tuhan. Jangan sampai kita ini pernah merasa, oh Tuhan selamatkan kita karena kita baik. Enggak. Tuhan selamatkan kita karena dia baik, saudara. Sebelum kita ada, Tuhan sudah selamatkan kita. Luar biasa ya. Karena itu hidup saudara yang di bumi ini, kita tahu bahwa hidup yang bermakna di bumi ini, itu sudah direncanakan di dalam kekekalan. Nah supaya hidup saudara di bumi ini betul-betul bermakna, apa yang mesti saudara lakukan? Saudara harus menghubungkan segala yang kita lakukan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dihubungkan di dalam kekekalan. Nangkep gak saudara ya? Segala yang kita lakukan tuh harus ada hubungannya dengan kekekalan, harus terkoneksi dengan kekekalan. Dengan yang punya rencana dalam kehidupan kita di dalam kekekalan ini. Kalau saudara boleh sekolah, jangan berpikir itu karena saudara pinter, enggak. Karena Tuhan buka kesempatan sekolah itu sejak dari dalam kekekalan. Kalau saudara hari ini bisa kerja, jangan saudara berpikir karena saudara pinter kompetisi sehingga saudara menang kompetisi, saudara bisa kerja, enggak. Karena Tuhan sudah buka pekerjaan saudara sejak di dalam kekekalan. Jadi enggak perlu khawatir. Pekerjaan saudara terjamin di dalam Tuhan.
Karena semua terhubung dengan kekekalan ini. Kalau sudah ngerti ini, hidup saudara penuh sukacita, damai, sejahtera, tidak ada kekhawatiran apapun dalam hidup ini. Masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang terjamin di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sudah ditetapkan di dalam kekekalan. Keren saudara. Jadi kalau sampai ada orang Kristen, orang percaya masih khawatir terus hidupnya, keliru. Karena dia nggak ngerti dimensi orang percaya itu adalah kekal. Dimensinya di dalam kekekalan. Artinya kalau saya bilang dimensi, bicaranya itu di dalam urusan kekekalan. Selalu ada urusannya dengan kekekalan. Karena itu kalau saudara bisa berumah tangga hari ini, jangan taking for granted. Saudara harus bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan keluarga saudara kepada kekekalan. Tanggung jawabnya di sini saudara, dalam kekekalan. Gak main-main saudara. Saudara boleh bekerja, cari duit sebanyak-banyaknya, boleh. Enggak apa-apa, tapi bukan dengan motivasi mumpung bisa cari duit. Keliru, saudara. Saudara boleh bekerja keras, cari duit sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Tapi motivasinya untuk memuliakan Tuhan yang sudah memberi kesempatan saudara sejak dari kekekalan. Bukan untuk mengglorifikasi uang kita, tapi mengglorifikasi Tuhan yang sudah menetapkan segala-galanya di dalam kekekalan. Enjoy your life, karena hidup saudara sudah terencana sempurna di dalam kekekalan. Sekarang cuma tinggal eksekusinya aja. Karena itu semua pertimbangan, semua keputusan kita harus didasarkan pada firman Tuhan. Bukan dengan pikiran kita sendiri, bukan dengan cara kita sendiri. Itu sebabnya ibadah kepada Tuhan itu yang paling utama. Karena apa? Karena hidup ini memang harus terhubung di dalam kekekalan. Ketika hidup saudara tidak terhubung di dalam kekekalan, artinya hidup saudara tidak beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara lost contact ini. Hidup pada hari ini, saudara lost contact dengan kekekalan. Dengan sumber kehidupan dan sumber rencana, segalanya itu saudara akan terputus di sini. Makanya jangan heran kalau iblis akhirnya punya kesempatan membuat hidup saudara gelisah. Karena yang ada di sini terputus dari kekekalan. Selama apa yang saudara lakukan ini terconnected dengan kekekalan, hidup saudara pasti bahagia. Pasti penuh sukacita, pasti tidak ada kekhawatiran, pasti dipelihara Tuhan, pasti disediakan oleh Tuhan, dan pasti tidak berkekurangan. Segala yang saudara butuhkan sudah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan tahu enggak kalau saudara butuh PR? Tahu. Tuhan tahu enggak kalau saudara butuh rumah? Tahu. Tapi Tuhan siapkan semua, ada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Jadi kita santai aja. Belum punya rumah, enggak apa-apa. Enggak usah bingung saudara. Saudara enggak usah tolak-tolak, waduh itu sudah punya rumah 2 Pak. Yang sana sudah punya 1 Pak. Saya kok belum punya. Enggak apa-apa. Karena Tuhan sudah menyediakan pada waktunya. Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya.
kita harus bisa hidup di bumi seperti di sorga. Ingat ya, Tuhan itu mengajarkan kita doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu, kehendak yang di mana? Kehendak yang sudah ditetapkan di dalam kekekalan itu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Keren enggak saudara? Hidup di bumi tapi diberi hak seperti hidup di dalam kekekalan. Hidup di bumi tapi diberi hak untuk hidup di sorga, seperti di sorga. Pernah enggak saudara pikirkan kehebatan orang percaya ini? Karena itu kalau saudara jadi orang percaya hari ini, saudara mesti bangga saudara. Jangan pernah ragu untuk bercerita, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena kita memang orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan sejak dalam kekekalan. Keren. Anggap ya, sudah ngerti prinsipnya ya. Yang pertama bahwa dimensi kita itu adalah kekal. Saudara harus ngerti ini. Sepandai-pandainya saudara, sekaya-kayanya saudara, sehebat apapun saudara, selama hidup saudara tidak terkonekted dengan kekekalan, hidup saudara tidak akan pernah bermakna dan tidak pernah berarti. Saudara boleh pinter, tapi kepintaran saudara akan memuliakan Tuhan ketika saudara mengkoneksikan dengan kekekalan. Ketika saudara menghubungkan hidup saudara ini dengan Tuhan, ketika saudara memuliakan Tuhan melalui kepintaran saudara, melalui pekerjaan saudara, melalui pelayanan saudara, melalui profesi saudara, melalui apapun saja yang saudara lakukan, maka di situ hidup saudara menjadi berarti, menjadi bermakna, menjadi berharga. Yang pertama, dimensi orang percaya itu adalah kekal. Yang kedua, kekayaan orang percaya adalah Yesus. Kita lanjutkan baca ayat yang ke-6 dan ke-7 serta ke-8. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Wow, keren saudara. Banyak orang bingung ketika ditanya apa yang paling berharga di dunia ini. Menurut saudara apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Ada yang berkata diri saya sendiri. Ada yang berkata suami saya. Ada yang berkata istri saya. Ada yang berkata deposito saya. Duit saya, rumah saya, dan sebagainya. Yang tidak punya duit bilang uang. Karena apa? Dia lagi butuh duit, lagi mbolui, lagi bokek, jadi butuh duit. Makanya dia bilang yang paling berharga duit. Tapi bagi yang sudah punya duit, dia enggak berkata duit. Dia bilang yang paling berharga ini kekuasaan, karena punya duit belum tentu berkuasa. Hari ini lagi pemilu Indonesia, lagi rame-ramenya. Rebutan kekuasaan. Lagi rebutan kekuasaan. Bagi yang tidak punya duit, dia bilang yang paling berharga kekuasaan. Karena dengan kekuasaan saya bisa memerintah, saya bisa ini, saya bisa itu. Salah satu pasangan calon berkata, saya tidak bisa berkuasa karena 20 tahun tidak bisa berkuasa, tidak bisa bisnis katanya. Bagi yang jomblo ngomongnya yang paling berharga itu teman hidup. Punya uang, punya kekuasaan, kalau lonely, sendirian, tidak ada teman buat
buat hidup, buat teman hidup ini ya percuma katanya. Teman hidup bagi yang jomblo, karena tidak mau hidupnya sunyi sepi sendiri. Semua orang akan menjawab pertanyaan ini sesuai kebutuhannya masing-masing. Kelihatannya semua jawaban itu benar, tapi sesungguhnya pertanyaannya yang salah. Bukan jawabannya yang benar, tapi pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya bukan apa yang berharga dalam hidup ini. Ingat tadi ya, karena hidup kita ini terkoneksi dengan kekekalan. Di dalam kekekalan ada enggak apa yang berharga? Tidak ada, materi belum ada. Pertanyaan apa yang berharga itu pasti jawabannya sesuatu. Entah itu materi, benda atau apapun, karena apa? Apa? Pertanyaannya apa? Padahal sebetulnya pertanyaannya bukan apa yang berharga, siapa yang berharga. Nangkap ya saudara ya? Karena hidup kita ini terkoneksi dengan kekekalan. Karena itu pertanyaan ini harus dijawab, harus benar. Siapa yang paling berharga dalam hidup ini? Yesus. Kenapa kok Yesus? Nah, sekarang saya mau kasih contoh saudara. Saya ilustrasikan supaya saudara mengertinya gampang. Anggap aja ini di dalam kekekalan, belum ada apa-apa. Lalu Bapak di sorga ini berkata begini, aku akan menyelamatkan orang-orang ini, orang percaya ini di dalam Yesus. Dia ngomong sendiri ini, kalau nanti kamu mati untuk menebus dosa mereka, mereka akan diampuni, mereka akan mengalami pengampunan, mereka akan mengalami penebusan. Anggap ya, ini dikatakan Bapak di dalam kekekalan. Yesus sudah mati belum? Belum. Karena masih di dalam kekekalan. Ini Bapak dan Yesus ngomong sendiri ini. Karena tiga Allah kita, pribadi kita menjadi satu. Self-talking, kira-kira gitu ya, ngomong sendiri. Keputusannya diambil sendiri. Itu Tuhan. Itu sebabnya sebelum Yesus mati, Mesias itu menjadi sebuah janji. Juru selamat itu menjadi sebuah janji. Karena Yesus belum mati. Tapi ketika Yesus mati di Golgota 2000 tahun yang lalu, janji Mesias tadi itu sudah dieksekusi, sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu di Golgota. Dia masih menjadi janji atau bukan? Dia masih tetap janji atau bukan? Tidak, dia sudah tidak lagi menjadi janji. Kenapa? Karena sudah dieksekusi di Golgota 2000 tahun yang lalu. Janji yang direncanakan di dalam kekekalan ini sudah dijadikan ketika Yesus mati di Golgota 2000 tahun yang lalu. Jadi janji itu sudah bukan lagi janji karena sudah dieksekusi. Makanya Yesus berkata apa? Sudah selesai. Kalau diterjemahkan bebas, sudah ya, enggak punya ngutang lagi ya. Enggak punya utang janji. Sudah selesai. Aku sudah mati, aku sudah menebus dosa, aku sudah membayar biaya dosa yang membuat kamu mati. Sekarang aku sudah mati supaya kamu boleh hidup. Janji Mesias sudah bukan lagi janji, tapi sudah dilakukan. Sudah dieksekusi. Itu sebabnya ayat yang ke-6, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Dia mengaruniakan Yesus kepada kita. Pribadi Yesus ini
yang paling penuh kasih karunia dan paling dikasih Bapa di sorga. Yesus ini yang sudah diberikan kepada kita. Karena itu bagi orang Kristen, bagi orang percaya yang tidak bisa menghargai Yesus, ini kepercayaannya perlu dipertanyakan. Bagi orang percaya itu yang paling berharga itu Yesus, saudara. Kalau disuruh milih kebaktian atau duit, saudara milih apa? Duit. Ya toh? Mestinya kebaktian apa duit? Kebaktian. Kenapa? Karena Yesus ini yang paling berharga. Ini yang paling berharga dari Bapak Surgawi sudah dikasihkan kepada kita di dalam kekekalan. Lah kalau kita hari ini berkata yang paling berharga apa? Duit. Bocengli kita ini, saudara. Betul enggak? Tuhan yang paling berharga, Yesus yang paling berharga sudah dikasih kepada kita di dalam kekekalan. Terus kita yang ditebus di sini berkata duit. Kurang ajar ini, saudara. Ini kurang ajar, saudara. Makanya kenapa Tuhan itu, nggak tahu saudara ngerasa nggak? Kalau saudara bolos kebaktian, saudara merasa rasa bersalah nggak? Ada rasa bersalah nggak di dalam hati saudara? Atau tenang aja? Saudara bisa berkata, nggak apa-apa, minggu depan karena masih ada kebaktian, nggak apa-apa. Hari ini mumpung ada makan-makan, mumpung ada ini, mumpung ada itu, mumpung ada pesta ini, mumpung ada pesta itu. Kurang ajar ini namanya, saudara. Karena dia tidak bisa menghargai apa yang paling berharga yang sudah diberikan di sini. Di sini dianggap nggak berharga. Waduh. Anggap ya, saudara ya. Saya berharap saudara bisa punya kepekaan apa yang bisa dirasakan hati Tuhan ketika saudara menempatkan yang lain, bukan Yesus. Saudara pakai alasan apa aja, selama saudara masih bisa bangun, alasan saudara tidak valid di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan yang paling berharga adalah Yesus. Bukan yang lain. Karena untuk saudara yang di sini, Yesus sudah ditetapkan mati di sini. Anggap enggak, saudara? Saudara kalau sudah ngerti prinsip ini, enggak bakal saudara tega menyakiti hati Tuhan. Enggak bakal. Kalau disuruh milih duit sama Tuhan, pilih Tuhan. Sudah enggak usah mikir lagi. Kemarin kan saya cerita kan, kenapa sih kita ini kadang-kadang kebaktian masih jadi beban? Karena kita ini belum punya keputusan. Sejak saya terima Tuhan Yesus, 27 Juli tahun 1977 yang lalu, saya sudah putuskan dalam hidup saya. Nomor satu Tuhan, nomor satu ibadah. Jadi kalau minggu saya tidak mau yang lain-lain, ibadah dulu. Kalau mau holiday ya holiday enggak apa-apa, tapi ibadah dulu baru holiday. Dengan demikian saya enteng, saudara, enggak ada pergumulan, enggak ada beban. Karena bagi saya itu keputusan yang sudah diambil. Ketika bekerja pun saya mengambil keputusan. Tuhan tetap nomor satu, bukan pekerjaan. Pertama bos saya marah-marah. Dia bilang, lu ini gua gaji, kok bisa lu nomor satu kan Tuhan? Saya bilang, iya karena Tuhan yang kasih saya kekuatan. Sehingga saya bisa kerja, sehingga lu bisa gaji gua. Lama-lama bos saya ngerti, bahkan dia menghormati prinsip ini. Tuhan nomor satu ini. Saudara, selama saudara tidak melihat Yesus ini yang paling berharga dalam kehidupan kita,
bagaimana orang lain akan bisa melihat Yesus berharga? Tidak bakal. Kesaksian kita baru powerful ketika orang melihat betul-betul apa yang kita saksikan, betul-betul kita lakukan. Apa yang paling berharga itu yang kita utamakan. Yang paling berharga itu yang kita sembah. Ayat yang ke-7, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara perhatikan ayat 7 ini, yaitu pengampunan dosa, beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan dan pengampunan dosa yang kita terima tidak tergantung dari berapa banyak, berapa macam dosa kita. Tapi tergantung pada kekayaan kasih karunia Bapa yang ada di dalam Yesus ini. Itu sebabnya ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara, ini luar biasa sekali. Ya. Di dalam Yesus kita ini sudah menerima segala berkat rohani, segala berkat kekayaan rohani di dalam sorga. Wow, punya Yesus punya segalanya. Luar biasa, saudara. Itu sebabnya bagi orang percaya tidak ada kekhawatiran apapun. Mau dunia resesi bagaimanapun, hidup kita sudah ditetapkan di dalam kekekalan. Aman kita, saudara. Kekekalan ini tidak tergantung apa yang terjadi di dunia ini. Tidak terjadi apa yang terjadi dalam kurun waktu ini, enggak. Kekekalan ini betul-betul mandiri, independen sendiri di sini. Tidak tergantung pada apapun juga, tapi tergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya hidup saudara harus digantungkan kepada Tuhan. Studi saudara juga harus diletakkan di dalam tangan Tuhan. Pekerjaan saudara juga harus memuliakan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, termasuk pelayanan saudara, harus memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-11. Ayat yang terakhir yang kita baca, sampai ayat yang ke-14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara pernah dengar enggak orang menuliskan will? Sementara dia masih hidup, dia bikin will, ya. Tujuannya supaya kelak kalau dia meninggal, anak cucu keturunannya tidak bingung, tidak rebutan harta. Karena semua sudah tertulis di dalam will-nya. Sudah dinyatakan lebih dulu di dalam will tersebut. Misalnya rumah buat anak nomor 1. Perkebunan buat anak nomor 2, deposito buat anak nomor 3, mobil Ferrari buat anak nomor 4, dan sebagainya dan sebagainya. Ada will-nya, jadi enggak sampai rebutan ini anak. Ya. Saya tanya sama saudara, selama yang nulis will ini masih hidup, will-nya berlaku enggak? Enggak. Karena will itu memang ditulis
Tunggu nanti kalau yang nulis sudah meninggal, baru dieksekusi. Willnya baru dieksekusi. Nggak bisa anaknya nomor 4 berkata, "Pak, sini kasih gua Ferrari. Kan papa mau kasih Ferrari kepada saya." Kata papanya, "Tapi gua belum mati." "Nggak apa-apa, sudah ambil dulu Ferrarinya." Ini anak bocengli, saudara. Ya, karena memang tidak bisa begitu. Nah, di dalam kekekalan, Bapak tadi itu sudah memilih dan menentukan akan memberikan Yesus sebagai penebus dosa dan membayar dosa kita semua. Itu sebabnya ketika Yesus mati, will-nya Tuhan yang sudah diberikan di dalam Yesus ini berlaku atas kita. Sudah executed. Artinya saudara dan saya orang percaya ini bukan cuma terima janji, tapi terima keselamatannya itu sendiri yang sudah direncanakan dalam kekekalan tadi ini. Karena Yesus sudah mati. Saudara dan saya hari ini meskipun belum masuk surga, tapi saudara sudah boleh menerima keselamatan. Karena will-nya sudah dieksekusi. Ya. Itu sebabnya orang percaya itu harus tahu siapa yang paling berharga dalam hidup ini. Hari ini saya berharap supaya saudara tidak terjebak dengan pertanyaan apa yang paling berharga. Karena saudara sudah tahu siapa yang paling berharga, yaitu Yesus. Orang boleh nganggap duit, tapi bagi kita yang percaya, Yesus yang paling berharga. Kalau saudara bisa menghargai Yesus yang sebagai yang paling berharga, saudara akan boleh menikmati kehidupan ini. Tuhan memberikan kepada kita gambaran yang indah. Ketika saudara dulu married, kenapa saudara tukar cincin lebih dulu? Waktu saudara tukar cincin, saudara sudah married, belum kan? Tapi ketika saudara tukar cincin, masing-masing pasangan ini mengikatkan diri kepada pasangannya masing-masing. Gua jadi milik lu ya, lu jadi milik gua. Jangan tolak-tolak kiri kanan yang lain ya. Kita sudah janjian sepakat, kita bakal married, oke? Oke. Tukar cincin. Ya. Artinya cincin itu menjadi satu jaminan, bukti bahwa masing-masing pasangan ini akan menjaga diri, mengingatkan diri untuk kelak married satu sama yang lain pada waktunya. Pernah enggak saudara bayangkan, kita ini diberi Tuhan, jaminan itu bukan cincin, Roh Kudus. Keren enggak saudara? Ketika saudara merasakan geraknya Roh Kudus di dalam hati saudara, saudara tahu bahwa saudara miliknya Tuhan dan Tuhan milik saudara. Nangkep enggak saudara? Keren enggak? Setiap kali pagi saya bangun, saya boleh merasakan geraknya Roh Kudus di dalam hati saya. Saya berkata, Tuhan, you are so wonderful. Terima kasih Tuhan, karena aku jadi milikmu dan engkau jadi milikku. Jaminan Tuhan sudah berikan, apalagi yang masih kurang. Karena itu, kalau kita tahu kita menjadi miliknya Tuhan, dan one day kita akan menjadi mempelainya Tuhan, kita harus jaga hidup kita sungguh-sungguh saudara. Supaya tak bercacat, supaya kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang perlu kita lakukan. Tuhan gak butuh kita apa-apa, Tuhan cuma butuh kesetiaan kita. Tuhan cuma butuh komitmen kita.
dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus sejak dari dalam kekekalan. Tuhan cuma mau supaya kita menghargai Dia sebagaimana mestinya. Amin. Dia tidak minta neko-neko, nggak minta aneh-aneh. Tapi minta supaya kita setia. Mengiring Dia, mengikut Dia. Memiliki kekayaan sebagai orang percaya, memiliki kekayaan Yesus di dalam kita. Lebih dari segalanya. Amin. Yang pertama, dimensi kita adalah dimensi kekal. Yang kedua, kekayaan yang paling berharga adalah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu sungguh ajaib. Membukakan hati dan pikiran kami supaya kami mengerti prinsip kebenarannya. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu, bahkan sudah mengeksekusi janji-Mu melalui kelahiran dan kematian Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Karena janji Mesias bukan cuma janji, tapi sudah boleh kami warisi. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah kami mau hidup sebagai orang kaya, sebagai orang percaya yang kaya raya, karena kami punya Yesus di dalam diri kami semua. Terima kasih karena Engkau memberi jaminan Roh Kudus di dalam kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh terus mengingat untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, supaya kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.